Perkenalkan, nama saya Sinta Widianti dari kelas Manajemen kelas C. Saya di sini akan menjelaskan hakikat bahasa Indonesia yang di dalamnya ada sejarah bahasa Indonesia dan fungsi bahasa Indonesia. Pada abad ke-8, bahasa Indonesia sebagai wahana komunikasi pada lingkup kehidupan beraktivitas di istana, melainkan juga di dunia pendidikan. Bahasa Melayu kuno dengan angka tahun yang bersama dengan masa perkembangan kejayaan kerataan maritim tersebut, seperti prasasti kedudukan bukit di Palembang, prasasti Talang Tuwo, prasasti Kota Kapur, dan prasasti Karangbrahi, dan prasasti Ganda Suli. Bahasa Indonesia pada abad ke-14 dan 16 berbeda dengan prasasti-prasasti berbahasa Melayu kuno. Di atas ditemukan pula sebuah batu nisan dengan aksara Pallawa bertahun 1380 Masehi. Pada masa itu dikenal sastrawan-sastrawan terkemuka seperti Nurdin Al-Raniri, Samsudin Al-Samtar, dan Hanjah Fansuri. Di antara karyanya adalah syair perahu, syair dagang, syair 11, dan syair pinggir dan syair fikir. Dalam bentuk prosa menulis, bila diindonesiakan, rahasia orang bijaksana, perhiasan segala orang yang mengesankan, dan minuman segala orang yang berakhir namun berkembang. Sastra Melayu itu terganggu karena pada tahun 1511 satu kesulitan samudra diserang oleh Portugis. Bahasa Indonesia pada abad ke-17 sampai 18. Dalam dua abad ke-17 dan ke-18 terdapat perubahan dan pergantian kondisi di Nusantara yang memungkinkan upaya pemulihan dan pengembangan kembali kejayaan yang telah pernah dicapai pada abad sebelumnya, utamanya di bidang kesusastraan. Bahasa Indonesia abad ke-19, kesepakatan London tahun 1824 antara Inggris dan Belanda membuat peta politik kekuasaan kolonial di Nusantara berubah. Kenyataan demikian memberikan alasan lagi buat kita untuk mengatakan bahwa bahasa Melayu yang digunakan secara luas dan mencapai corak seperti bahasa Melayu tinggi itulah yang menjadi dasar bahasa Indonesia yang pada Kongres Pemuda Indonesia nama baru dan pada peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober dikukuhkan sebagai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia abad ke-20, awal abad ke-20 tercatat sebagai masa percepatan perkembangan dan peralihan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Peralihan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sepasat itu tentu tidak terjadi begitu saja tanpa faktor penyebab, dan satu yang terpenting diantara ialah adalah dinamika pergerakan politik yang dilandasi oleh hasrat yang kuat untuk merdeka. Bahasa Indonesia abad 21 terkait dengan sejarah perkembangan bahasa Indonesia pada abad ke-21 terdapat 3 peristiwa yang patut menjadi catatan secara berurut, yakni Kongres Bahasa Indonesia pada abad 8 sampai 9 dan yang ke-10. Kongres Bahasa Indonesia abad 8 berlangsung di Jakarta pada tanggal kesadaran warga pada tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2003. Melalui kongres ini ditekankan agar adanya peningkatan kesadaran warga dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mulai dari masyarakat kalangan rendah sampai dengan masyarakat kalangan tinggi. Penekanan itu dimaksudkan agar pada era global ini bahasa Indonesia semakin mantap dan dapat mempresentasikan terap keindonesiaan kita. Fungsi bahasa Indonesia ada 2, yaitu kedudukan bahasa Indonesia melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 diikrarkan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa
nasional. Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dibedakan menurut kedudukan, yaitu sebagai bahasa Indonesia dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. 2. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. Bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan perlengkapan pembangunan serta pemerintah. Bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan memutar ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia: ejaan Van Ophuijsen, ejaan Melindo, ejaan Soewandi, dan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Komponen-komponen ejaan: pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur sarapan. Contoh huruf kapital: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, A. Contoh huruf vokal: A, I, U, E, O. Huruf difotang: I, AU, OI. Kata dan istilah. Bagi kita orang terpelajar, sebutan kata tentu bukan sesuatu yang asing lagi, karena sering mendengar dan Kata dan istilah. Kata, bagi kita orang terpelajar, sebutan kata tentu bukan sesuatu yang asing lagi, karena sering mendengar dan menggunakan dalam kegiatan sehari-hari. Tidak mudah sebenarnya untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan apa sesungguhnya kata itu. Berbagai sudut pandang tampak dapat mengenali kata dan membuat rumusnya dari sudut pandang masing-masing secara umum. Menurut sudut pandang fonologi, kata dapat dirumuskan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tetap. Istilah hasil pemahaman dari sejumlah sumber memberi ketentuan bahwa istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Sumber kata dan istilah. 1. Sumber kata dari bahasa Melayu, dari bahasa-bahasa daerah serapan, dan dari bahasa asing, bahasa Sanskerta. 2. Sumber istilah. Bahasa Indonesia, Melayu, bahasa-bahasa daerah serapan, dan bahasa asing. Diksi. Pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Makna konotatif, makna yang menyimpan dari makna sebenarnya dari suatu kata. Makna denotatif, makna dasar atau makna umum. Bab 4. Kalimat pengertian. Kalimat ada dua hal penting yang berkenan dengan konsep kalimat, yang konstituen dasar dan intonasi final. Konstituen dasar kalimat biasanya berupa klausa yang di dalamnya terdapat unsur-unsur minimalis dan kalimat, yaitu unsur subjek dan unsur predikat. Unsur-unsur ini membangun ketentuan makna sebagai klausa. Unsur-unsur kalimat. Sebuah kalimat terdiri atas beberapa unsur. Unsur-unsur itu meliputi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kelima unsur tersebut tidak selalu hadir bersama-sama dalam sebuah kalimat. Subjek adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai
apa yang dinyatakan oleh penulis tentang subjek, objek. Kehadiran objek dalam struktur kalimat dituntut oleh predikat yang berupa verba aktif transitif. Pelengkap. Kehadiran pelengkap dalam struktur kalimat dituntut oleh predikat berupa verba intensif pada kalimat aktif. Keterangan berfungsi memberikan penjelasan tambahan kepada unsur subjek dan prediktif. Jenis kalimat. Kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Kalimat ini hanya mempunyai satu subjek dan satu predikat. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih. Umumnya ahli bahasa membagi hubungan antar klausa ke dalam dua jenis, yakni hubungan koordinasi dan hubungan subordinasi. Jenis kalimat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yakni berdasarkan jumlah subjek dan predikatnya, jumlah klausanya, berdasarkan kelengkapan fungsi sintaksisnya, dan berdasarkan susunan fungsi sintaksisnya. Kalimat efektif. Kalimat yang digunakan dalam karya ilmiah harus dapat dipahami secara tepat dan cepat oleh pembaca. Kalimat tersebut harus mewakili